Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak saya. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah Ya, sehat. Pak Budi. Sehat ya Pak Budi ya. Iya Pak Budi, gimana Pak Budi? Hari ini Bapak sepertinya banyak sekali kegiatan ya. Boleh Pak diceritakan apa aja sih Pak hari ini kegiatannya? Wah, alhamdulillah banget Pak Sep ya. Jadi setelah libur panjang kemarin ternyata begitu masuk bukannya kita dapat jeda untuk istirahat lagi, tapi masih dikejar lagi sama banyak kegiatan kita. Banyak kegiatan. Yang Pak Sep tahu kan di sekolah kita nih dari minggu ini sampai nanti dari Selasa ini sampai hari Jumat kan kita ada pra maulid gitu Oke. kan, lomba-lomba gitu. Baik, Pak. Tadi saya dipercaya sama panitia maulid buat jadi jurinya Jadi di juri. bidang kaligrafinya seperti itu Mas. Oh iya, memang sesuai dengan ini bidang Bapak ya, kaligrafi ya Pak ya. Dan Iya. apalagi Bapak kemarin itu kan saat observasi ya, Bapak juga materinya yaitu membuat menggambar bentuk ya Pak ya, flora Iya. dan fauna Ah, gitu kan. Tadi ada keterkaitannya Pak dengan pembelajaran yang Bapak Kalau kemarin keterkaitannya sih ada beberapa yang sih terkait ya. Jadi di situ di kaligrafinya itu sendiri kan yang kita kenal kaligrafi itu nggak hanya sekedar huruf dengan tulisan seperti biasa aja gitu, Ya. tapi ada pola menyusun huruf seperti itu. Jadi sampai membentuk suatu kesatuan yang sifatnya itu memiliki daya tarik lah seperti itu, kayak gitu Pak. Jadi memang ada keterkaitannya ya pola tadi ya Pak ya, membentuk hurufnya ya. Ya, Nah, apalagi kadang kaligrafi itu kan suka berhubungan dengan gambar-gambar kadang fauna gitu ya, Betul flora ya, sekali, apalagi untuk betul. bingkai-bingkainya Betul. ya, lain-lainnya. Oke Pak Budi, sangat menarik sekali ya Bapak kegiatannya hari ini yang memang sesuai dengan bidang Bapak. Nah, baik Pak, mungkin saya sedikit kita bernostalgia lagi Pak ya, minggu lalu ya. Karena kita sudah melakukan observasi ya Bapak mengajar luar biasa ya, dan sudah juga pra observasinya kemarin terkait dengan pelajaran yang Bapak sampaikan ke anak-anak. Itu pelajaran apa Pak kemarin? kemarin di seni rupa ya kan Pak Sep. Nah, dengan materinya itu masih di gambar bentuk, dengan submaterinya sendiri itu gambar flora dan fauna seperti itu Pak Sep. Jadi masih satu rangkaian lah, karena kita kan di seni budaya itu dibagi menjadi beberapa part untuk biar anak-anak merasakan semua bidang seni seperti itu Pak Sep. Baik Bapak, jadi memang biar dapat semua bidang seni ya Pak Iya, ya, seperti itu Pak Sep. dan menggambar bentuk sebagai dasarnya juga ya Pak ya. Betul. Nah, Bapak kan kemarin juga di pra-observasi dan observasi juga sudah luar biasa mengajarnya nih Pak ya, terkait dengan hal-hal yang ingin Bapak sampaikan gitu. Kalau kemarin sudah dengan capaian belajarnya juga udah Bapak sampaikan. Nah, boleh Pak mungkin diceritakan Pak, kira-kira Bapak dari pengembangannya yang ingin Bapak tuju itu apa Pak setelah kemarin Bapak sudah observasi? Iya. Jadi dari materi yang saya sampaikan di kelas itu salah satu tujuan yang saya ingin capai di peserta didik ini itu lebih ke anak-anak ini bisa secara baik teknis ataupun non teknis menguasai dalam pembentukan sebuah bidang atau bentuk gambarnya seperti itu ya, objek gambar, menggambar bentuk objeknya yang dilihat secara langsung oleh mereka seperti itu. Nah, itu bisa mereka terjemahkan dan ditempatkan di media gambar itu sendiri secara kita katakan komposisinya pas seperti itu Pak, ya kan? Situ proporsinya tepat, seandainya ada pewarnaan yang penggunaan pewarnaan di situ juga tepat, terus seandainya ada besar dan kecilnya si objek itu sendiri juga diletakkan di media gambar itu juga sesuai seperti itu Pak. Baik Bapak, jadi memang hal-hal yang terkait tadi pembelajaran Bapak ya, semua objek gambar yang mereka pelajari itu semuanya tepat ya Pak ya, sesuai dengan bentuk yang memang mereka imajinasikan gitu ya Pak ya.
Nah, kalau kemarin Bapak menarik tuh yang Bapak sampaikan, yang dikembangkan itu sebagai sensorik anak. Nah, Sensoriknya, itu betul. boleh disampaikan Pak, seperti apa bentuknya gitu Pak, untuk Jadi sensorik anaknya. sensorik yang tuju ya di anak pertama di kelas 7 ini lebih tepatnya ke sensoriknya yang eh, me- melihat ya, melihat dan menyalin, masih menyalin ya, karena masih kelas 7 belum menciptakan. Jadi dari objek yang dia lihat ya, dia lihat dengan indera penglihatannya, dia pindahkan dengan cara digambar di objek gambar itu dengan tepat seperti itu Pak Sep, ya kan, ukurannya, warnanya, bentuknya yang kita kenal dengan komposisinya seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya anak ini Pak, sehingga dia bisa mengembangkan sensoriknya itu dilihat dari mana tuh Pak? Ketepatan dalam ini aja, pemindahan si apa sih namanya tadi, objek ya. objek ke gambar yang dibuat oleh si anak ini sendiri seperti itu. Oke, nah ini juga Pak, dari segi Bapak yang Bapak ingin capai juga ya, itu saya lihat ada pembelajaran berdiferensiasinya ya. Nah ini Pak menarik sekali Pak. Nah boleh Pak diceritakan nih berdiferensiasinya itu seperti apa Pak? Jadi kemarin yang diferensiasinya itu lebih ke genrenya ya, genre dari si siswa dulu. Ya kan, kita bedakan secara global genre siswa laki-laki dan siswa perempuan seperti itu. Jadi yang laki-laki itu dikasih kesempatan untuk mereka menggambar objek serangga dengan cara mereka boleh browsing atau menggunakan gawai mereka, ya, menggunakan gawainya untuk mencari objek yang dimaksud dengan objek serangga itu sendiri buat mereka gambarkan. Sedangkan untuk yang perempuannya, yang perempuannya itu kemarin saya melibatkan perpustakaan seperti itu Pak Sep, untuk anak-anak berkunjung ke perpustakaan mencari referensi buku ya yang terkait sama pelajaran atau materi yang saya ajarkan. Ini kaitannya adalah untuk yang perempuan mencari objek unggas, seperti gambar unggas kayak gitu. Nah, jadi di sini diferensiasinya masih seperti global, hanya mengelompokkan grup yang laki-laki dan grup yang perempuan seperti itu. Belum yang lebih spesifik lagi seperti itu. Baik. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Jadi memang Bapak coba ambil perbedaan di antara genrenya dari laki-laki dan perempuan ya. Mungkin juga karena ini basic dulu ya Pak, dalam membentuk menggambar bentuk bisa jadi ya mencari objeknya unggas gitu ya. Dan ini antara digital dengan yang manual ya. Oke, baik. Nah terkait dengan diferensiasinya sendiri Pak, menurut Bapak manfaatnya apa nih Pak dalam pembelajaran yang Bapak terapkan? Nah di sini sih kita lebih mengenal karakter ya Pak Asep ya. Jadi di sini kita mau pelajari karakter dari peserta didik yang kita ajarkan. Di situ terlihat nantinya peserta didik ketika nanti yang pakai media digital ya kan, seperti gawai tadi, dia hasil gambarnya seperti apa ya kan, karena kembali lagi ketika kita penggunaan gawai seperti ini, hasil gambar yang ditampilkan oleh gawai itu terkadang bisa lebih buram ataupun bisa lebih cerah seperti itu. Nah sedangkan kalau pakai yang kita buku referensi nih, yang buku cetak itu kan sudah ada standar cetak seperti itu Pak. Jadi kemungkinan sih untuk kadar gambarnya itu dengan wujud aslinya itu dekat atau tidak miripnya itu sangat-sangat bisa sangat tipis lah untuk bedanya. Jadi ketika kita pakai buku referensi tadi tuh yang saya bilang di perpustakaan itu, anak-anak mempelajari bentuknya itu bisa secara lebih lebih sesuai ya ketimbang di gawai, karena gawai banyak kadang-kadang yang kemarin saya sudah dapatkan ya di anak-anak, ketika mereka menggunakan gawai hasilnya itu ya
kurang spesifik. Kurang Seperti spesifik. itu, Mas. Oke, baik Pak. Jadi memang sangat bermanfaat sekali ya, Iya, seperti itu. pembelajaran Betul. diferensiasi untuk mengembangkan potensi anak Betul, juga betul, ya, seperti dan itu. minat dan bakatnya mereka juga ya Pak ya. Betul. Jadi Bapak merasakan sendiri manfaatnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Betul. gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, dari dua tadi ya saya lihat poin pengembangannya Bapak nih, dari sensoriknya anak serta pembelajaran diferensiasi, boleh Pak mungkin disampaikan atau diceritakan ini Pak secara keseluruhan nih, pembelajaran yang Bapak sampaikan itu nanti arahnya itu Bapak dari aspek pengembangannya itu kemana Pak kira-kira gitu. Jadi Bapak bisa menyampaikan tujuan Bapak nih akhirnya gitu kan, dan keberhasilannya itu di dua capaian yang Bapak sampaikan itu apa? Oke, kalau tujuannya tadi ya untuk dari pembelajaran ini, yang pertama anak-anak karena sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama, capaian pertama itu adalah anak-anak punya apresiasi terhadap nilai seni budaya ya, tepatnya seni rupa. Seperti itu. Yang kedua, anak-anak mempunyai skill nantinya ya, skill dalam menggambar secara manual objeknya yang sifatnya itu objek langsung, seperti itu ya. Yang di sini yang dimaksud dengan langsung adalah objeknya yang ada baik di buku ataupun tadi di gawai seperti itu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya Pak Budi ya. Ya Pak, mungkin boleh Pak kira-kira Bapak tadi dari keseluruhan nih Bapak boleh menyampaikan ya dari kegiatan pembuka, kegiatan inti pembelajaran Bapak dan penutup ini, boleh Bapak sampaikan itu kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi Pak, terlebih untuk anak-anak gitu Pak. Iya. Paling kalau di pembelajaran saya ya yang jadi titik beratnya itu adalah latihan tadi sensorik anak-anak ya. Pertama ketika melihat objek benda, ya kan, melihat objek benda dan mentransfer dari apa yang dilihat dengan apa yang akan nanti digambar, itu bisa lebih ditambah lagi latihan dari siswanya ini sendiri, nggak hanya di rumah, nggak hanya di sekolah, tapi bisa di luar dari sekolah seperti itu. Jadi itu yang nantinya feedbacknya itu adalah ke peserta didik itu sendiri, ya kan, skill dia bertambah, ya kan? Ya, Pak, ya. Nantinya terus secara kalau yang daya tangkap dan daya serapnya dia pun bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi manfaatnya banyak sekali ya untuk anak-anak ya Pak ya, pembelajaran Seperti itu, ini ya. iya. Itu tadi skillnya bertambah, juga daya tangkapnya juga bertambah. Betul. Ya Pak ya. Dan mungkin bisa kali Bapak sampaikan juga, anak-anak kan mungkin ada kayak terkaitan dengan lomba-lomba di bidang seni gitu ya. Iya, Mereka betul. juga bisa mengembangkan ya Pak ya. Betul, seperti itu Mas. Mungkin Pak Budi ada referensi untuk anak-anak bisa mengembangkan gitu kemampuan dia dari segi seni rupa. Jadi kalau yang seperti sudah biasanya kita lakukan di baik di sekolah ataupun yang terlibat antar sekolah yang cakupan rayon lah ya, cakupan rayon sampai dengan tingkat kota, kita ada yang namanya FLS 2N Pak, seperti itu, ya kan. Jadi goals tertinggi dari pembelajaran seni rupa ini adalah nantinya kita bisa menyaring siswa, untuk mengikuti lomba-lomba yang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, dengan kemampuan menggambarnya seperti itu maksudnya. Jadi seperti yang sudah kita ikuti di tahun kemarin itu kita ada ikut ilustrasi ilustrasi digital ya, seperti itu. Nah itu yang kita ambil bibitnya adalah dari hasil pembelajaran ini sendiri, seperti itu Mas. Oke, mantap Pak Budi. Nah, untuk tindak lanjutnya sendiri Pak, setelah Bapak tadi sudah mengajar dan memang nanti akhirnya kan kita akan coba di FLS 2N ya Pak ya. Nah, Bapak nanti untuk kedepannya biar lebih meningkatkan kemampuan anak dan nanti pada saat FLS 2N ini bisa berhasil, kira-kira apa rencana Bapak kedepannya? Paling kalau yang menjadi satu misinya saya lagi ya, yang masih menjadi PR-nya saya itu adalah
kemampuan anak nanti menggambar secara digital Pak Asep. Oke. Seperti itu. Jadi kemampuan manualnya kita sudah bisa kategorikan mumpuni seperti itu. Nantinya kita tambah lagi dengan kemampuan digitalnya gitu Pak Asep ya kan. Nah itu kalau seandainya bisa kita selaraskan itu semua, insya Allah sih anak-anak bisa semua lini tentang seni budaya dan keilmuan ya bisa dikuasai oleh. Oke, berarti kita coba kembangkan dari segi digitalnya. Betul, Pak, ya? seperti itu Pak. Menurut Bapak apa nih mengembangkan digitalnya nih seperti apa Pak? Pertama pastinya harus ada ininya ya. Ada alatnya ya? Alatnya dulu seperti itu Pak saya. Oke. Apalagi Pak kira-kira yang dari alatnya dan waktu untuk mereka berlatih seperti itu. Waktu mereka menyempatkan waktunya untuk berlatih ya kan. Karena ini kalau tidak dari si anak ini sendiri ya kan. Ketika hanya dari pihak sekolah saja nih yang atau hanya dari pihak guru aja nih yang nge-push gitu kan. Hasilnya jadinya kurang maksimal seperti itu. Jadi harus tektoknya lah kalau bahasa orang sekarang ya, tektoknya itu benar-benar kena. Iya, jadi semuanya mendukung Pak ya. Betul. Nah kita kan juga berharap ada dukungan juga. Nah kira-kira Bapak dukungannya dari siapa aja Pak? Kira-kira yang menurut Bapak penting agar bisa dikembangkan nih kegiatan Bapak nih sehingga nanti FLS 2N kita bisa jadi juara nih Pak. Ya, yang paling sederhana kalau di level sekolah ya, dari sekolah pasti dari prasarana ya kan. Terus juga nanti didukung sama tim kesiswaan seperti itu. Kesiswaan ya. Gitu pimpinan kan. Sekolah juga ya. Pimpinan sekolah juga seperti itu dan teman-teman yang mungkin kalau di sekolah kita ini karena kalau digital itu kaitannya sama lab komputer. Lab komputer. Nah, berarti minta bantuan juga rekan sejawat ya Pak ya. Betul. Yang mungkin bisa menguasai atau minimal tahu gitu ya cara menggunakan menggambar digital ini ya digitalisasinya itu seperti itu gitu ya Pak ya. Oke, nanti kita sambil pendekatan juga berarti ya Pak ya agar yang tadi Bapak rencananya yang Bapak inginkan bisa tercapai. Oke baik Pak, ini alhamdulillah menarik sekali perbincangannya Pak. Cuma memang kalau diteruskan bisa seharian ya kita ngobrol. Ya saya rasa sih cukup sekian Pak. Mungkin boleh Pak kata-kata atau yang ingin Bapak sampaikan ya pesan-pesan Bapak gitu terkait dengan program yang sama-sama sudah kita jalankan ini. Pak apakah? Paling sih kalau ke anak-anak sih saya lebih menekankan ke mereka giat berlatih ya kan. Terus mengembangkan skill ya kan, mengembangkan kemampuan. Insya Allah hasilnya tuh tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Seperti itu. Mantap Pak Budi ya. Tidak ada. Jadi intinya ayo anak-anak harus selalu berusaha ya. Nah terus Pak mungkin dari saya juga kira-kira Bapak boleh minta sarannya Pak terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini gitu ya sama yang kemarin terkait dengan observasi yang Bapak sudah kita lakukan ya laksanakan. Boleh Pak minta pesannya gitu Pak agar bisa lebih baik lagi. Lebih ke untuk kesan dan pesannya sih lebih ini ke konsep ya. Jadi mungkin jangan pas lagi kita momen supervisi aja kayak gitu, tapi momen lagi pembelajaran biasa seperti itu mungkin yang lebih enaknya jadi kita saling bertukar informasi dan cara mengajar seperti itu Mas ya. Jadi di sini tujuannya adalah bukan menggurui satu dengan yang lainnya gitu kan. Kita saling melengkapi seperti itu. Jadi apa yang saya kurang bisa dilengkapi oleh Pak Asep gitu kan. Apa yang Pak Asep punya kelebihan bisa saya tiru nantinya seperti itu. Siap Pak Budi, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Asep. Luar biasa ya Pak Budi ya perbincangan kita terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan pada saat pembelajaran ya. Tadi juga aspek-aspek pengembangannya juga Bapak sudah sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa diwujudkan ya Pak, terwujud dan berjalan dengan lancar ya Pak Budi ya. Oke baik teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya Asep Nur Rahman sebagai coach, Pak Budi Yulianto ya sebagai guru seni budaya dan
coaching, dan Ibu Gita juga sebagai supervisor kami dan juga pengajar praktek. Terima kasih banyak ya, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.